Api dengan cepat membakar puluhan rumah warga di kawasan padat penduduk di Manggarai Utara, Jakarta Selatan. Api cepat membesar lantaran kebanyakan rumah warga terbuat dari bahan semi permanen. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Salah seorang saksi mata menjelaskan peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari ledakan tabung gas di salah satu rumah. Tadi itu tiba-tiba lagi hujan deras, hujan angin, terus ada suara ledakan gede. Kirain saya itu duduk kan. Nah, ya udah saya kayak ya udah astagfirullah kayak tadi biasa. Terus nggak taunya pas saya lagi tiduran itu ada suara orang berisik gitu kan, padahal kan lagi hujan kan nggak mungkin orang ngorong-ngori. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan, namun petugas damkar masih berada di lokasi untuk melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, tebing di desa Mialo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan longsor dan menimpa 8 rumah. Bahkan akibat kejadian ini, 2 orang warga terluka. Hujan deras yang terjadi selama beberapa waktu terakhir membuat tanah longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tebing di desa Mialo yang longsor menimpa jalan utama menuju wilayah Mapak, Kabupaten Tanah Toraja. Selain itu, 8 rumah warga juga rusak parah. Bahkan longsor ini juga mengakibatkan 2 orang warga terluka. 2 warga yang luka berat akibat tertimpa bangunan terpaksa dirawat seadanya di salah satu rumah warga yang dijadikan lokasi pengungsian. Kapolsek Simbuang Mapak meminta warga untuk mewaspadai adanya longsor susulan. Yang memiliki rumah atau tempat tinggal di pinggir jalan, lereng gunung dan atau bantaran sungai, sementara waktu mencari tempat yang aman untuk menghindari musibah longsor susulan. Sejumlah warga masih membutuhkan bantuan logistik dan alat berat untuk membersihkan sisa longsor dari jalanan dan rumah warga. Beginilah kondisi jalur penghubung antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak yang telah terputus sejak longsor melanda. Material tanah seluas 16 hektar ini longsor dengan kedalaman mencapai 50 meter pada Februari lalu. Sayangnya hingga kini bencana longsor yang disebabkan tanah bergerak tak kunjung diperbaiki pemerintah Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang hanya menutup permanen jalur sepanjang 100 meter tersebut hingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Ya sebetulnya ngeluh mas, masalahnya jalannya muter-muter gitu loh. Muter sana juga ini mengeluarkan bensin lebih boros kan. Ya lebih dari, kalau dari Ungaran lebih dari 8 kilo, 9 kilo. Oh, ini jembatan rusak ada berapa bulan Mbak? Setengah tahun lebih kali ya. Warga yang tinggal di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh hingga 3 km untuk bisa sampai ke Meragen, Demak. Polisi mengevakuasi jasad dalam karung yang ditemukan di pinggir kali. Polisi juga masih melakukan identifikasi korban yang tidak memiliki identitas. Tim SAR gabungan dan warga saling bantu untuk mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang terbungkus karung di tepi Sungai Cilengsi, Kampung Kedep, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jasad berada di bawah tebing setinggi 15 meter. Dengan menggunakan tali, jenazah dibawa ke pinggir jalan. Korban ditemukan pemilik warung yang tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Warga melihat ada karung yang dikerumuni lalat. Warga pun mendorong karung ke bawah sungai. Warga panik saat melihat jari kaki dari dalam karung. Sama suami saya turun, didorong itu suami saya. Nah, terus Didorong ke sana biar ke bawah itu. Pas didorong teh karungnya kebalik, langsung kelihatan kaki, langsung nanjak lagi, langsung ngapus. Nah itu posisi karung di mana tadinya? Tadinya dekat kabel situ. Berarti bukan di bawah tadinya ya? Bukan, dekat ada kabel. Polisi masih menyelidiki mengenai identitas dan kejadian ini.
Jasad sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sejauh ini hasil pemeriksaan sementara jenis kelaminnya apa? Masih sedang didalami karena kami akan bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk pendalaman. Soal dan juga identitas? Pemeriksaan saksi-saksi ya. Ada identitas? Belum ditemukan, nanti setelah diotopsi kami akan informasikan lebih lanjut. Tapi diperkirakan sudah berapa lama mayat meninggal? Kami belum bisa memastikan untuk berapa lamanya. Bagi warga yang memiliki keluarga yang hilang diharapkan melapor ke polisi untuk mempercepat proses identifikasi. Pemirsa, polisi telah mengantongi identitas para pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Dari sampel sidik jari yang diteliti, pelaku diketahui berjumlah 5 orang. Pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar berhasil diidentifikasi. Pelaku diketahui berjumlah 5 orang. Identitas pelaku didapatkan melalui uji laboratorium forensik terhadap sidik jari yang ditemukan di rumah dinas Wali Kota. Polisi dari Polres Blitar dibantu Bareskrim Polri kini tengah melakukan pengejaran terhadap kelima pelaku. Polisi juga tengah menganalisa keterangan para saksi dan mencari mobil yang digunakan pelaku saat beraksi. Jadi sampai dengan hari ini sudah ada 40 orang saksi yang kita periksa. Kita masih mendalami berbagai kemungkinan tentunya dari hasil analisa keterangan saksi, dan tentunya juga kami juga fokus masih mencari keberadaan lokasi kendaraan yang diduga menjadi sarana yang digunakan oleh para pelaku. Sementara itu, sebuah video rekaman CCTV viral di media sosial berisi detik-detik mobil perampok tiba di rumah dinas Wali Kota Blitar. Para rampok ini terlihat begitu leluasa memasuki area rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Diduga seorang yang membukakan gerbang adalah bagian dari kawanan perampok yang sudah lebih dulu masuk ke area rumah dinas. Sebelumnya, perampokan disertai penyekapan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin 12 Desember 2022. Para pelaku membawa kabur uang tunai senilai 400 juta rupiah dan perhiasan milik Wali Kota Blitar dan istri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Lalu seperti apa suasana di rumah dinas Wali Kota Blitar setelah sepekan insiden perampokan terjadi di sana? Sudah ada rekan Robi Ridwan di sana. Selamat petang Robi, bagaimana kondisi pengamanan di sana pasca perampokan? Tidak dapat saya informasikan bahwa kondisi pengamanan di rumah dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sudrajat Supriyadi ini diperketat dengan menambah jumlah personil yang berjaga di rumah dinas. Bila sebelumnya ini ada 3 personil, ini nampak ada 4 personil yang berjaga, dan juga saat ini ada 1 anggota tim misi yang melekat mengikuti kegiatan Wali Kota Blitar Santoso. Silakan. Baik, Robi, apakah sebelum peristiwa perampokan terjadi, pengawasan di rumah wali kota ini seperti ini atau lebih lengang begitu pengawasannya? Ya, untuk sebelumnya pengawasan di rumah dinas wali kota ini lebih lengang. Bila sebelumnya ini penjaga ada di dalam sana, ada di pos yang ada dalam. Untuk saat ini penjagaan berada di samping pintu gerbang yang ada di rumah dinas Wali Kota Blitar yang ada di dalam Sudrajat Kota Blitar. Tapi memang berarti setiap hari begitu menurut pemantauan Anda, pengamanan di sana memang seperti saat sebelum perampokan begitu ya, Robi? Untuk saat ini pengamanan sudah diperketat dari sebelum terjadinya peristiwa perampokan sepekan yang lalu. Bila sebelumnya ini untuk saat ini ada anggota kepolisian yang melekat mengikuti kegiatan Wali Kota Santoso untuk meningkatkan keamanan dari Wali Kota sendiri. Jelas. Baik, kalau untuk CCTV sendiri bagaimana, Robi? Untuk CCTV saat ini masih dalam perbaikan. Sebenarnya di rumah dinas ini banyak sekali CCTV, namun dari CCTV sendiri
dibawa oleh kawanan perampok ini. Dan dapat saya tunjukkan bahwa di depan saya ini juga ada CCTV milik Dinas Perhubungan dan juga Dinas Kominfo Kota Blitar, sehingga video yang beredar di media sosial beberapa waktu yang lalu didapatkan dari CCTV yang ada di depan saya ini. Jelas. Baik, lalu apakah Anda sudah mendapat informasi begitu benar pelaku 5 orang dan siapa sih sebenarnya mereka ini? Apakah orang dekat begitu? Karena kalau kita lihat dari CCTV yang telah beredar, dia diperbolehkan masuk ke dalam rumah wali kota ini. Iya, memang kalau kita melihat dari itu yang beredar di media sosial dan juga keterangan dari pihak kepolisian bahwa pelaku ini menggunakan mobil plat merah sehingga bisa langsung masuk ke rumah dinas ini dengan langsung melumpuhkan 3 penjaga yang ada di pos depan saya ini. Perdugaan bahwa perampokan ini sudah lama direncanakan dengan adanya mobil plat merah yang digunakan oleh kawanan perampok ini, dan juga berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, salah satu pelaku ini menggunakan baju portri, artinya baju yang dikenakan oleh ASN dalam bertugas. Baik Robi, semoga ini juga pelaku segera ketahuan begitu ya. Terima kasih Robi Ridwan atas laporan Anda langsung dari Blitar. Polisi menyamar jadi wartawan suatu pelanggaran. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.